Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal ngulik buku Kemampuan Berpikir Kritis dari Universitas STKOM. Sekarang ini kan informasi ada di mana-mana ya, jadi rasanya bisa mikir jernih. Itu, wah udah bukan pilihan lagi, tapi keharusan banget. Setuju nggak? Setuju banget, dan ini tuh bukan soal jadi jago nyinyir atau cari-cari salah aja ya, tapi lebih ke gimana sih cara kita, Anda semua, itu membedah informasi, terus ngenalin asumsi-asumsi, termasuk bias di diri kita sendiri loh. Ujung-ujungnya, ya biar bisa bikin kesimpulan yang kuat gitu. Buku ini kayak ngasih panduan lengkap lah, dan kita coba ambil saripatinya nih buat Anda. Oke, siap. Mari kita mulai bedah ya. Hal mendasar pertama nih, buku ini bilang kita perlu sadar soal jenis klaim. Kedengarannya simpel tapi penting ya. Penting banget. Gini, kita harus bisa bedain mana klaim objektif yang bisa dicek benar salahnya lepas dari suka atau nggak suka kita. Contohnya, air mendidih di 100 derajat Celcius gitu kan, itu objektif. Nah, beda sama penilaian subjektif, yang soal selera aja. Kayak, wah kopi ini enak banget. Oh, oke. Yang satu bisa dibuktikan, yang satu selera ya. Betul. Nah, kenapa ini penting? Biar kita tahu kapan kita perlu cari bukti kuat, kapan kita sadar, oh ini cuma soal preferensi aja, gitu. Masuk akal. Nah, setelah kita tahu jenis klaimnya, langkah berikutnya apa nih? Lihat siapa yang ngonong ya, sumbernya. Tepat sekali. Sumber ini krusial banget. Buku ini ngingetin kita buat, agak skeptis lah ya, terutama sama pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan, maksudnya gimana tuh? Itu orang atau lembaga yang kayaknya bakal dapat untung gitu kalau Anda percaya sama omongan mereka. Coba pikirin iklan deh, itu contoh paling gampang. Kredibilitas sumber itu penting dilihat dari keahliannya ya, pendidikan, pengalaman, reputasinya gimana. Tapi hati-hati juga, Hati-hati gimana? ya, ahli di satu bidang belum tentu loh omongannya benar kalau dia ngomongin bidang lain yang dia nggak kuasai. Dan jangan gampang terkecoh sama penampilan yang meyakinkan atau gelar panjang. Fokus aja ke relevansi keahlian dia sama apa yang diomongin. Menarik. Jadi kita perlu waspada sama sumber dari luar. Tapi buku ini juga nyinggung soal jebakan dari dalam diri kita sendiri ya. Bias kognitif itu. Nah, ini dia nih. Ini kayak semacam program default di otak kita yang kadang bikin kita salah mikir tanpa sadar. Wah, gimana tuh contohnya? Paling sering itu namanya bias konfirmasi. Itu tuh kecenderungan kita buat nyari atau ngepasin informasi biar cocok sama apa yang udah kita yakini. Sementara info yang beda atau bertentangan, ya kita cuekin aja atau kita anggap remeh. Ah, iya ya. Kayak kalau kita udah suka sama satu tokoh politik, terus cuma baca berita baiknya aja ya. Berita jeleknya di-skip. Persis. Atau di media sosial, sering kan, lini masa kita isinya kok ya itu melulu, yang nguatin pendapat kita aja. Nah, itu bias konfirmasi lagi main. Plus dibantu algoritma. Benar banget. Selain bias konfirmasi itu, ada lagi nggak yang perlu diwaspadai? Ada lagi. Misalnya efek terlalu percaya diri. Sama ilusi lebih baik dari rata-rata. Banyak loh dari kita yang ngerasa kemampuan kita tuh di atas rata-rata. Misalnya nyetir mobil atau menilai orang, bahkan ngerasa kita udah paling kritis mikirnya. Padahal kan secara statistik, nggak mungkin semua orang di atas rata-rata. Iya juga ya. Ngerasa jago nyetir padahal mungkin biasa aja. Nah, itu dia. Sadar sama bias-bias kayak gini tuh langkah awal yang penting banget buat mencoba lebih objektif. Oke, jadi selain waspada sumber luar, kita juga introspeksi bias di dalam. Terus, buku ini juga bahas soal bahasa nih. Katanya bahasa bisa membengkokkan makna ya? Iya, bener banget. Bahasa itu kan alat ya, tapi bisa licin juga. Ada yang namanya eufemisme. Itu cara memperhalus kata. Misalnya bilang penyesuaian harga, padahal maksudnya harga naik. Atau dirumahkan untuk di PHK, biar kedengeran lebih enak aja gitu. Oh gitu. Kebalikannya ada juga. Ada, namanya disfemisme. Ini sengaja pakai kata yang lebih kasar atau negatif. Misalnya, ada kebijakan baru, terus dibilang akal-akalan pejabat gitu. Tujuannya ya biar orang langsung mikir negatif. Wah, jadi kata-katanya dipilih banget ya buat ngarahin opini? Betul, makanya kita perlu jeli. Ada lagi nih, Whistler. Kata-kata yang bikin klaim jadi kayak nggak pasti, tapi susah dibantah. Contohnya gimana tuh, Whistler? Misalnya, iklan bilang, produk kami bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak. Kata bisa membantu, itu Whistler. Nggak janji pasti, tapi kesannya iya. Ada juga proof surrogate.
Ini kayak ngasih kesan ada bukti kuat, tapi buktinya nggak ditunjukin. Oke, kalau orang bilang menurut penelitian tapi nggak disebut penelitian mana gitu ya. Nah, itu dia. Atau semua orang juga tahu kalau kita jadi kayak nggak enak gitu mau nanya buktinya mana. Padahal ya harus ditanya. Penting banget misahin bujukan kata-kata sama kekuatan argumen logisnya. Oke. Jadi filter buat bahasa ini penting juga ya. Nah, terus buku ini masuk ke bagian kesalahan berpikir atau fallacy. Wah, ini kayaknya banyak banget kita temuin sehari-hari ya. Sering banget. Tanpa sadar malah kadang kita sendiri yang pakai. Salah satu yang paling umum itu argumentum ad hominem. Ad hominem, itu yang gimana? Itu pas kita nyerang orangnya, bukan argumennya. Misalnya lagi debat soal kebijakan A, malah ngungkit-ngungkit masa lalu atau sifat pribadi orang yang ngusulin kebijakan itu. Oh, jadi ngalihin fokus dari idenya ke orangnya ya? Betul. Tujuannya ya biar argumen lawan kelihatan jelek, tanpa perlu repot-repot bantah isi argumennya. Licik juga ya. Ada contoh fallacy lain yang sering muncul? Ada lagi generalisasi tergesa-gesa. Ini sering banget muncul dalam bentuk argumen berdasarkan anekdot. Anekdot? Maksudnya cerita pengalaman pribadi gitu. Iya, jadi kita bikin kesimpulan besar tentang suatu kelompok atau fenomena cuma dari satu atau dua cerita aja. Misalnya nih, ada teman cerita pengalaman buruk waktu berobat di rumah sakit X, terus kita langsung nyimpulin, wah, pelayanan kesehatan di negara itu emang parah. Padahal baru dengar satu cerita ya? Nah, itu dia. Satu cerita, meskipun beneran terjadi, kan belum tentu mewakili keseluruhan sistem yang kompleks. Itu generalisasi yang terlalu cepat. Oke, paham. Jadi udah banyak nih yang kita bahas ya, mulai dari klaim, sumber, bias diri sendiri, jebakan bahasa, sampai kesalahan logika. Jadi, apa nih inti besarnya yang bisa kita pegang dari buku ini? Intinya gini, berpikir kritis itu bukan sesuatu yang jadi terus udah. Bukan tujuan akhir. Tapi ini tuh sebuah proses. Proses yang jalan terus. Ini keterampilan yang perlu diasah terus-menerus. Butuh kesadaran diri, kepekaan sama bahasa dan logika, dan juga keberanian buat nanya dan mempertanyakan. Termasuk mempertanyakan apa yang udah kita yakini banget. Jadi kayak seperangkat alat mental gitu ya buat kita bisa berenang di lautan informasi zaman sekarang ini? Tepat. Biar kita bisa bikin keputusan yang lebih matang, lebih baik, dan yang penting, gak gampang ketipu atau terombang-ambing sama info yang simpang siur. Ini ngebantu kita biar opininya lebih kuat dan gak gampang dimanipulasi ya? Betul sekali. Baik manipulasi yang disengaja, maupun yang gak disengaja karena kesalahan berpikir aja. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda semua renungkan di rumah. Coba deh perhatiin, seberapa sering sih Anda sadar kalau bias konfirmasi itu lagi bekerja pas Anda lagi baca berita atau lihat postingan di media sosial? Apakah Anda secara aktif nyari sudut pandang lain yang mungkin beda atau ya cenderung ngeklik atau percaya sama yang udah sejalan aja sama pikiran Anda? Nah, itu mungkin sebuah pemikiran yang bisa dibawa pulang dari pembahasan kita kali ini.